Saya ingin bertanya, saya pernah membaca kisah Wali Songo, tapi di dalam kisah itu terdapat kisah Syekh Siti Jenar, Cak. Di dalam kisah itu intinya ada sebuah kepercayaan manunggaling kawula Gusti. Lah saya ingin minta penjelasannya karena saya ingin tahu, Cak. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung wae kuwi tauhid jenenge. Tauhid itu mempersatukan, memanunggalkan atau manunggalke kawula lan Gusti. Itu ya, supaya langsung pikirannya ya, supaya enggak mencolot-mencolot. Jadi ya tauhid bahasa Arabnya manunggalin kawula lan Gusti itu. Cuma di Indonesia kemudian ada raja-raja yang memanipulasi untuk kekuasaannya. Jadi raja tertentu itu mewakili Tuhan kan gitu. Terus rakyatnya harus menganggap dia Tuhan seperti Fir'aun, sehingga rakyat harus menyatu dengan rajanya. Padahal manunggaling kawula lan Gusti kalau dalam makna politik dan kekuasaan itu gini, di dalam hati seorang lurah, dia dalam hati seorang camat, bupati, gubernur dan pemimpin apa saja, apalagi ulama, terutama presiden yang nomor 1 di Indonesia, di dalam hatinya dia, di dalam konsep pikirannya, jiwanya, antaranya Allah Gusti dengan kawula rakyatnya itu menjadi satu. Jadi di dalam diri pemimpin itu Allah sama kawulane dadi siji. Dadi dheke ora wani nglarani karo-karone. Nek dheke nglarani rakyate, Allah nesu. Nggih mboten. Nek dheke nglarani Allah rakyate cilaka. Karena dia pegang amanat. Jadi manunggaling kawula itu maknanya sangat banyak. Nah, sangat banyak. Kowe rasa dolek objektif piye, cetane piye, ora ana cetane ya lemu gawe apik piye. Jadi wong saiki iki lak senengane iki tegese piye iki tegese. Laire Kanjeng Nabi tanggal piro persise? Ayo ben lahir tanggal piro wae wong ku yo ora ngertine padha ora ngertine. Sing penting kowe golek apike. Kowe tak takoni sisan Nabi Khidir anake sapa? Bingung to kowe. Wis mati apa durung? Arep modar piye kowe golek-goleki Nabi Khidir? Rasa sing penting kowe sinau. Ya ora lulus ora apa-apa, Nabi Musa dhewe ya ora lulus Nabi Khidir. Sing penting kowe sinau. Dan saya sudah di Makya sudah banyak ngomong mengenai ilmu-ilmu Khidir, ya. Jadi sing penting disinaoni. Kowe mesti arahmu kan kayak bener apa dipateni kayak karo Wali Songo liyane kan ngono sak piturute. Wis kuwi rasa diurus. Kalau pemikiran saya itu, Cak, masa ya manusia tapi kok bersatu dengan Tuhan begitu loh. Nah, terus nek ora piye? Ya kalau tidak ya enggak ya bersatu. Ya. Tujuannya Islam itu prinsipnya tauhid itu artinya mempersatukan. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu artinya penyatuan, manunggal, nyawiji. Wih, nek cara dalang nyawiji menyang kudu. Nah, bentuknya persatu rasa kok dolek bentuknya yang penting hatimu bersatu ngono wae. Lho iya lah terus apa Gusti Allah karepmu kon teko nang omahmu apa piye? Kon guys, nggo blangkon kaya kowe ya ora Gusti Allah ora ana bentuke kok ora iso ndelok. Sing penting hatimu bersatu. Kita hanya bisa menyentuh dengan cinta kita. Kamu tidak bisa menyentuh dengan jasadmu, bahkan kamu tidak bisa menyentuh dengan pikiranmu. Kamu hanya bisa menyentuh dengan muatan cinta di dalam hatimu, bukan muatan nafsu di dalam hatimu. Yang ngono iku tok persatuane. Kaya kowe sok-sok duwe bojo, kowe tugas ning Papua. Menyatu ora hatimu? Ah iya semono kuwi. Wong karo bojoe angel menyatu. Iso apa kowe menyatu karo bojomu? Wis padha-padha jasate wis. Nyun sewu ya, misale kowe dekepan karo bojomu muda. Sing nempel pirang persen? Pirang persen sing nempel? Ada 30%. Kowe padha-padha jasate. Nek kepengin menyatu tenan diulek karo lanang wedok diulek. Dadekke siji dadekke gethuk. Ah kuwi. Lah karepmu menyatu iki piye? Menyatu iki ya ning atimu kuwi, gitu ya. Puas ya sekarang. Kowe pengen dadi Siti Jenar lho jan-jane ae ngerti ae. Mboten, Cak. Tapi kula niku namung nggih. Namung
bingung mawon sik teng cerita niku ngoten. Ora. Sesti Jenar itu kebijaksanaan Wali Songo. Sesti Jenar itu tidak salah. Cuman dia aurat, dia jangan diteruskan dibuka-buka, tidak siap kebanyakan orang. Dan Sesti Jenar itu sebenarnya adalah peran dari Sunan Kalijogo sendiri. Nek percaya kapan-kapan tak terke. Ya, ngono ya. Ning kowe engko begitu teko langsung semaput. Gue bar gue tak gonang jopo sik kowe tangis sik. Aku emang wis tak temokke nang kowe semaput. Ngono. Tak apusi kowe. Ngono ta? Gampang ngapusi wong-wong kuwi ya aneh-aneh sing ora-ora. Gitu loh. Engko kowe cah cilik kaya aku nek nggodha cah cilik kan tak kongkon sarung copot cathok, copot klambi, sarung tok. Wis ndodok. Terus sarunge tak cekel ngene iki. Wis ndodok terus sarunge tak cekel ngene iki kayak nutupi engko. Wis kowe pengen ngerti setan to? Oke. Merem. Tarik nafas panjang 3 kali. Set. Begitu kau tak jabut tak tinggal melayu. Udah setan. Ojo serem-serem ya, biasa-biasa wae sak madya wae, didoleki apike, ojo mlebu barang-barang sing kira-kira marake kowe tidak seimbang. Ngono ya, Dik ya. Oke. Saya salut kepada pencarian dia mujtahid. Nyilai ikete. Dalem Cak. Nyilai ikete. Aku mau kupulukku hilang ya. Ora. Oh, aku nyindir wae. Enake dhewe wae ngepek ning ora gelem disindir. Ayo ta? Disindir apa-apa anggar entuk ngepek kan gitu kan. Nah, ya ane ya isih nyanyangan. Harap tahu ya ini peci dari Maroko. Panjang regane ming 30.000 ning tikete piro nang Maroko. Oke, berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Cak Nun. Saya dari Balikpapan. Jadi sengaja saya datang ke sini. Kebetulan sempat saya dari sini. Jadi sudah lama saya betul-betul pengen ketemu Cak Nun ya. Dari nonton TV itu udah lama sekali. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan mungkin saya bisa terjawab tentang masalah hawa nafsu dan proses pekerjaan kemanusiaan dalam perusahaan saya. Di satu sisi ada peraturan perusahaan yang harus bertindak tegas dalam proses perusahaan. Di satu sisi ada sisi kemanusiaan. Saya ingin bertanya, apa langkah saya selaku salah satu pegawai di sana untuk menentukan ini adalah langkah yang terbaik untuk semuanya. Ini harus ada kasusnya, Mas. Misalnya contohnya ya. Contohnya begini, misalkan ada peraturan perusahaan yang tidak membolehkan korupsi. Dalam hal itu di peraturan perusahaan tidak boleh melakukan naikin harga. Tapi kondisi itu sangat banyak kejadiannya dan saya harus menegaskan itu. Satu sisi ada kasus seperti itu, satu sisi saya harus menegakkan, tapi tidak bisa karena ketahuan itu pasti dipecat. Jadi ketika saya bisa mengetahui itu bisa tercatat dan saya berpikir ini punya anak kecil dan keluarga gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa melakukan hal itu, bagaimana arifnya, apakah mengutamakan kemanusiaan atau proses dari prosedural. Ya, terima kasih banyak. Tidak usah ada peraturan perusahaan, tidak usah ada peraturan negara, nyuri itu tidak boleh. Katakanlah nggak ada Islam, nggak ada agama, kan hati kita, pikiran kita sudah jelas bahwa nyuri itu tidak boleh. Jadi untuk tidak mencuri, untuk tidak korupsi itu sebenarnya tidak usah nunggu ayat Quran, tidak usah nunggu undang-undang negara. Cukup Anda jadi manusia pakai pikiran dan hati sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi menurut saya harus tetap dipecat, tapi setelah dipecat Anda tolong di rumahnya. Ya, tolong nantilah. Anda juga harus punya pengorbanan kepada dia. Syukur menghadap ke pimpinan, ini bagaimanapun kita pecat, kemudian kita tolong keluarganya kalau ada masalah apa-apa. Kalau dia kemudian menunjukkan perbaikan-perbaikan pada dirinya, Anda harus punya usul kepada perusahaan, katakanlah bukan pemecatan tapi forcing, misalnya 3 bulan atau sebulan.
ada kemungkinan untuk kembali karena hak bertobat itu tetap ada pada manusia. Jadi jangan pecat final, tapi ada semacam skorsing dan seterusnya. Kita sendiri punya masalah seperti itu, meskipun tidak ada masalah pencurian di Kiai Kanjeng ya. Tapi kita pernah punya masalah-masalah, dan di Kiai Kanjeng tidak ada hukuman. Yang ada yang menghukum adalah dirinya sendiri. Jadi kelihatan seseorang sudah menghukum dirinya atau belum, itu sudah kelihatan. Gitu. Jadi itu mekanisme yang berbeda. Kalau perusahaan kan harus tegas, gitu Mas. Jadi ya ditindak tegas tapi ditolong kemanusiaan. Oke, gitu ya Mas ya. Oke. Udah sekarang nggak lupa lagi. Oke, jadi sebenarnya menjawab atau tidak menjawab, apapun isinya jawaban itu harus ada prinsip dasar yang diketahui oleh semua orang yang ngomong maupun yang mendengarkan. Prinsip dasarnya adalah kebenaran yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulullah. Selain itu kebenarannya relatif. Dan kalau ada kebenaran dari yang dua, dari selain yang dua itu, kita harus punya kerendahan hati. Ini bisa benar, bisa salah. NO iso salah, iso bener. Muhammadiyah iso salah, iso bener. Nah, wali itu ada di antara manusia biasa dengan nabi. Jadi kalau, dan ada rumus la ya'riful wali ilal wali. Nek arep jawab gondarani wali, nek orang jawab darani dudu wali, gitu kan ya. Jadi kan serba repot kan gitu. Serba repot. Nah, jadi sekarang saya ingin melihat menunjukkan dununge wae, silentrehannya saja. Jadi itu yang melegitimasi beliau itu Sultanul Aulia. Itu kan cara para pengikutnya menghormati. Nah, Sultanul Aulia kan orang kudu siji, wong ana Sultan Hamengkubuwono, ana Sunan sapa macam-macam. Itu kan cara menghormati, ya. Allah sendiri kan juga memberi pembagian-pembagian. Rasulullah sendiri juga memberi pembagian-pembagian julukan. Jadi ini tolong Anda ketahui bahwa jangan menunggu jawaban objektif yang mesti benar, karena nanti kalau mau benar sungguh-sungguh benar ya Allah sama Rasulullah. Nah, jawaban saya ini hanya mencoba membuat Anda punya banyak pintu untuk merenungi. Perkara kesimpulannya, tidak ada kesimpulannya ya tidak apa-apa kok hidup ini. Yang penting Anda taat kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, misalnya Rasulullah itu kalau sama sahabatnya yang hidup bersama dia menyebut sahabat. Neng kepada kita dia menyebut saudara. Aku takut. Dhuwur ndi asline iki? Konco apa sedulur. Jadi begitu rupa Rasulullah itu punya strategi kebudayaan dan psikologi untuk ngerem-rem atine wong sing ora urip bareng dheweke, kan gitu. Jadi saya Gus Yusuf tuh saya seneng sama teman-teman ini. Kenapa? Lah ya wong atase wong karo Kanjeng Nabi ra tau ketemu. Kanjeng Nabi zaman biyen turun dunya kaya ngene ya toh. Terus rusak era ning kok bocah-bocah iki yo gelem lho lungguh ning kene nganti begini kaya ngene untuk Allah sama Rasulullah. Lho ampuh banget kuwi. Ampuh banget kuwi. Aku ra yakin, aku ra iso mlebokke nang akalku atiku nek kowe ra mlebu swarga ya ora paham. Aku ora nganggep kowe mlebu swarga ora. Ning nek kowe ora mlebu iki aku iki arep takon tenan karo Gusti Allah iki pripun iki nalare pripun. Ngerti ya? Coba loh, kalau yang ngumpul gini Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib, Al-Ghifari gitu ya, Amr bin As, ya ragumun lah. Wong kita itu ada Rasulullah, ketok menawi wis ora karu-karuan senenge. Pasuryane Rasulullah itu dahsyat luar biasa. Delok sampean wis ngerti to ana wong sing kepingin dekep Kanjeng Nabi dan kelakon. Wis tau ngerti ceritanya itu. Yang jenengan biyen tahu nyambuk kula sakniki kula duwe hak nyambuk sampean. Terus Rasulullah pas loro akhirnya diterke karo Ali, karo Aisyah, karo Fatimah. Ning Kanjeng Nabi biyen nyambuk kula dalam keadaan mboten nganggo klambi. Kanjeng kudu copot klambi. Ngono kuwi. Warep dipateni karo Umar wong iki bocah ranyak banget. Nabi kon copot klambi arep disambleki kan gitu. Terus Nabi ora apa-apa pancen kuwi hak dhek. Terus Nabi copot. Begitu Kanjeng Nabi copot klambine, bocah iku langsung dekep Kanjeng Nabi nemplek ya dodone kae. Nggih kula niki ming ajeng kepengin nemplek ke dodo kula ten dodo jenengan iki mboten ajeng
nyambleki jenengan. Nek mboten ngoten niku terus pripun carane? Jadi terus Kanjeng Nabi dawuh, kowe nek kepengin ngerti raine wong ahli surga ya bocah iki. Ngono. Dadi kowe kapan-kapan nanggon aku ya. Gawa cambuk ya ta. Terus kayak aku tak sambleke kowe dhewe ya ta. Jadi gitu ya Mas, jawabannya itu adalah relatif. Semua yang saya omongkan itu relatif. Sekarang yang penting kamu memahami pemetaannya. Ini kan sangkan paraning dumatu nyun sewu Gus Yusuf kalau saya salah-salah ya. Jadi gue kudu ngerti posisine uripmu Gusti Allah. Bar gue Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itu adalah Rasulullah ketika dia belum menjadi anaknya Abdullah karo Aminah. Jadi itu Muhammad ketika masih wujud cahaya. Kelak Muhammad itu ditransformasi menjadi jasad. Dijatah 63 tahun diliwatnya Pak Abdullah karo Bu Aminah. Nah setelah itu dan sebelum itu Rasulullah tugas entah di mana. Menurut saya beliau sekarang pun tugas di mana-mana dalam bentuk yang tidak seperti 63 tahun itu. Tadi yang jadi jenengan tuh badi tadi wong urip mergo dadi wong Islam. Wong Islami langsung karo Kanjeng Nabi, berarti sampean iki wis ning poke, ning sangkane donya iki. Sangkane dumadi. Jadi wis karo Kanjeng Nabi langsung. Jadi Allah itu bikin Nur Muhammad dulu. Besok-besok Nur Muhammad itu jadi Muhammad bin Abdullah yang kemudian difungsikan dikasih pangkat namanya Nabi, dikasih jabatan namanya Rasul. Barang siapa meneruskan otoritas itu maka dia berada di jalur risalah. Barang siapa meneruskan ilmunya Muhammad berarti dia dalam jalur nubuwah. Ini nek ilmu akademis itu yang menubuhi ya. Nah, jadi Allah Rasulullah Allah Nur Muhammad dalam kurung besok-besok jadi Muhammad Rasulullah bin Abdullah ya. Barkui malaikat, dari malaikat itu dicopot sisi jadi iblis. Iblis dikai pasukan jenenge setan. Terus salah satu danyonnya namanya Dajjal. Terus senjata-senjatane kuwi jenenge Ya'juj dan Ma'juj. Kaki wis ono kabeh saiki. Wis ono kabeh. Tapi Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah nggih Gus nggih. Gitu? Jadi Dajjal itu siapa saja didalangi Dajjal harus taat. Dan kalian jangan taat kepada Dajjal meskipun untuk itu kalian menjadi tidak makmur. Karena cirinya orang yang taat sama Dajjal dia akan enak, dia akan makmur. Nah justru sekarang ini kita harus berani tidak makmur. Dan kalau kita makmur itu karena Allah bukan karena Dajjal. Ngerti ya Mas ya? Kalau kita kaya, kalau kita makmur sejahtera, kalau bisa jangan karena uangnya Dajjal, jangan karena kezaliman, tapi karena rezeki dari Allah. Nah terakhir, Dajjal bisa menguasai seluruh dunia tapi tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Jadi masuk Magelang bisa enggak? Bisa. Takut enggak Anda sama Dajjal? Kenapa? Ayo bicara. Ora apa-apa. Ora apa-apa, sing ngantuk ibune lagi masalah. Ora masalah, cilik ngantuk ya apik. Ya, apa meneh jam-jam ini. Apa sebabnya kok ora wedi? Ada yang lebih hebat daripada Dajjal yang kita takuti yaitu Allah. Oh ngono. Oke. Ya wis ora apa kuwi jawaban ya bener ning kurang titis gitu ya. Oke. Apakah itu masalah hardware atau masalah software? Gitu aja deh nek nganggo modern. Jadi Dajjal tidak bisa masuk Mekah Madinah itu software apa hardware? Software. Sekarang asal engkau punya tauhid Mekah di dalam dirimu dan punya muamalah Madinah di dalam dirimu, Dajjal tidak bisa menyentuh kamu. Jelas kan? Ayo Dajjal rinio, ki ketemu Mekahku, ketemu Madinah. Oh no, tidak perlu tantangan. Begitu dia moro melayu kan gitu. Tapi ngerti ya Mas ya. Jadi nak wali itu sekalian tak lengkapi wae kowe ben rusung unggul golek sing ora-ora kowe engko. Kok sultan wong ndur kowe mbedut ngono kae. Kowe kuruwe mergo mikirke Sultanul Auliya kowe. Oke. Sultanul Auliya itu juga sebuah ijtihad, sebuah pemahaman baru.
Sebenarnya kata Sultanul Aulia ada juga dalam syariat ya. Tapi itu karangan lah, itu apa jenenge? Karangan dengan niat baik. Sultan itu kekuatan khusus dari Allah. Makanya saya selalu menyarankan Anda kalau punya masalah besar, wiritannya la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Ya, la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak berarti kita melanggar, itu kita memang ditawari oleh Allah. Fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan, di surat Ar-Rahman juz 27 dibaca, nanti dicari. Nah, sultan itu makanya raja-raja Jawa di zaman Islam juga disebut sultan. Dari Ataturk dulu dimulai kata sultan karena sultan adalah tawaran kekuatan dari Allah yang ekstra kuat. Sama dengan di Al-Hadid, keris itu nyata karena di dalam besi yang diturunkan Allah ada kekuatan yang sangat dahsyat menurut Allah sendiri. Gitu. Nah, jadi gue tetap orang ngerti gue kok, sebabnya apa? Aku ya orang ngerti. Umpama aku ngomong, gue meng jariku, ya, lah ya meng jariku, meskipun gue bener. Upamane lo ya, sok gue lagi ngerti. Ngono ya Dek ya. Gue ki yo ngopo lo takon gue lo. Manunggaling kawula Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Nun selalu mengingatkan agar Allah tetap dijadikan tuan rumah dan Rasulullah sebagai penjaga pintunya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh masuk dalam hati kita. Sedangkan dunia dilarang keras memasukinya kecuali dalam relevansinya dengan Allah. Orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti, sebuah ungkapan filsafati teologis yang luar biasa dahsyatnya. Manunggaling kawula Gusti berarti jika engkau mencintai Allah, berarti harus pula mencintai ciptaannya. Jika para pemimpin bilang cinta dan taat kepada Allah, maka ia harus cinta kepada rakyatnya. Jika ini diingkari, maka rasa cinta itu hanya palsu. Para pejabat di Barat, termasuk Jepang dan Korea, yang tidak pernah mengklaim Pancasilais, justru lebih Islami dari kita yang setiap tahun pergi haji. Rajin kursus dan sholat khusyuk. Misalnya mereka langsung mundur jika merasa gagal dalam menjalankan tugas. Benar kata Gunnar Myrdal bahwa kita adalah bangsa yang lembek atau soft state. Berbagai kasus korupsi dan ketidakprofesionalan terus mendera mereka. Hampir tidak ada institusi kita yang tidak cacat dalam menjalankan tugasnya, bahkan termasuk KPK, Mahkamah Konstitusi ataupun partai Islam yang selalu mengklaim meletakkan Allah di dalam ideologi partainya yang katanya dipercaya sangat bersih itu. Jika manunggaling kawula Gusti diamalkan, mestinya harus ada ikatan batin antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam pustaka politik modern yang dikembangkan di Barat, misalnya oleh Ronald Pennock dalam Democratic Political Theory 1979, dalam buku tersebut ia mengingatkan bahwa setiap pengaturan politik yang tangguh, lebih-lebih yang demokratis, memerlukan ikatan bersama yang antara lain berupa kesetiaan dasar. Namun, Pennock menegaskan bahwa kesetiaan yang hakiki adalah ikatan yang didasarkan
atau sesuatu yang lebih menggerakkan perasaan, yang hangat dalam lubuk jiwa dan nurani, daripada hanya berdasarkan seperangkat prosedur belaka. Bagi kita jamaah ma'iyah, yang dimaksud kinok tersebut dapat kita terjemahkan bahwa Allah harus senantiasa mengisi hati kita. Di negara-negara liberal sebagaimana diajarkan Rousseau dan kawan-kawan, dikatakan bahwa pengertian negara diartikan hanya sebatas perjanjian antar individu yang bebas untuk melindungi hak asasinya. Dengan demikian, negara merupakan social contract. Dari falsafah ini muncul istilah pemerintah dan yang diperintah. Hubungan ini bersifat timbal balik, sehingga agar negara dapat berfungsi diperlukan kebebasan berpendapat, yang dicapai dengan cara volonté general dan bukan volonté de tous lagi. Alhamdulillah, sebenarnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah disinggung tentang Allah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, para founding fathers dengan jelas merumuskan negara berdiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dari konstruksi rumusan tersebut nampak bahwa negara bukan perjanjian antar individu, apalagi partai politik atau perjanjian timbal balik, namun merupakan sebuah kesepakatan satu tujuan. Akibat lebih jauh dalam pengertian tersebut tidak ada yang namanya pemerintah dan yang diperintah, namun yang ada hanyalah rakyat dan penyelenggara negara atas nama rakyat. Dengan demikian, negara mestinya mengatasi semua paham atau golongan, dan agar falsafah ini berjalan baik, maka pejabat harus merupakan penjelmaan cita-cita rakyat. Prof. Supomo pernah memperkenalkan istilah negara integralistik yang intinya mestinya tidak akan ada perbedaan pandangan antara negara dengan rakyat, karena penyelenggara negara itu atas nama rakyat. Karenanya pemerintah mestinya seorang pemimpin yang sejati, yakni yang mampu menjadi penunjuk ke arah cita-cita bersama yang adil. Dengan demikian ada keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, serta ada kemanunggalan antara kaula dan Gusti. Penyelenggara negara atau pemimpin sejati mesti rajin memeriksa denyutnya di masyarakat yang mempekerjakannya sebagai pemimpin, dan di ujung pemimpin harus memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Jangan menyelingkuhi Allah. Manunggaling kawula Gusti mestinya juga sebuah dialektika, bahwa ketauhidan itu juga harus horizontal sekaligus vertikal. Dalam term kepemimpinan, maka harus ada penyatuan atau integrasi sosial antara yang dipimpin dan yang memimpin. Kekayaan negara, perangkat pemerintahan, sistem demokrasi, dan seterusnya adalah serangkaian syariat yang harus ditransformasikan menjadi cahaya. Ini sebuah tauhid basyariah yang mesti mencair dan melembut, menelusup ke sel-sel darah dan hati kita semua. Semua yang bersifat materi ditransformasikan menjadi cahaya Allah. Tauhid basyariah akan awet, amanah kepemimpinan diputar dan dinergikan untuk menjadi bentuk perohanian horizontal sekaligus vertikal. Kekerasan lambang kematian karena jenayah itu kaku dan keras. Sebaliknya kelembutan, energi kepemimpinan harus diabadikan. Yang terjadi di negeri ini, kita sangat rajin berucap,
Allah ada di hati kita. Apalagi para pemimpin sangat fasih berassalamualaikum ketika berpidato. Namun ujungnya tetap menyelingkuhi Allah. Ketika Anda mengatakan I love you kepada istri Anda, ucapan ini tentu berlaku kapan saja dan di mana saja. Demikian cerita Cak Nun. Jadi tidak bisa ketika di rumah bilang I love you, 2 jam kemudian ketika berada di kantor kesadaran itu hilang, apalagi jika dalam waktu yang lama. Kalau di rumah I love you, tentu di kantor, di jalan, di hotel, atau di mana saja, kesadaran I love you itu terus ada di dalam hati Anda. Jika kesadaran itu hilang, sehingga istri Anda tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, apalagi Anda I love you dengan wanita lain, maka namanya sudah hianat dan dalam bahasa gaulnya disebut selingkuh. Hal yang sama juga berlaku I love you kepada Allah. Ketika syahadat, ketika sholat, ketika di masjid, kita selalu bilang I love you kepada Allah. Hal yang sama juga harus terjaga. Oh iya, apakah kita yang sejak lahir sudah taken for granted? Sebagai muslim sudah pernah berucap syahadat dengan sadar dan diucapkan secara khusus seperti seorang mu'alaf? Nampaknya belum. Syahadat kita hanya konsekuensi dari ibadah sholat kita dan seterusnya. Wajar jika Allah sering hilang meski hanya sepersekian detik dari kesadaran kita. Padahal pada detik itu kita sedang menandatangani kwitansi proyek ratusan miliar misalnya. Jika Tuhan hilang sepersekian detik saja dari kesadaran kita, maka kita juga selingkuh. Padahal Tuhan begitu dekat, bahkan di urat leher dan nadi kita. Dalam Islam dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam setiap hati yang beriman. Dan dalam pandangan kaum Nasrani, kerajaan Allah adalah di dalam hati. Hilangnya Allah dari kesadaran hidup kita merupakan hal yang wajar. Karena manusia adalah tempat lupa dan manusia itu lemah. Yang penting kesadaran untuk selalu menghadirkan Allah harus selalu dilakukan. Jangankan kita orang awam, manusia sekelas Nabi Musa saja pernah lupa kepada Tuhan, meski sepersekian menit. Sahdan ketika Musa dan bala pasukannya tengah dikejar oleh Fir'aun, mendadak perut Nabi Musa sakit yang luar biasa. Musa kemudian mengadu kepada Allah, setelah itu muncul suara gaib agar dia naik ke gunung dan makan daun-daunan. Musa langsung berlari mendekat gunung dan sebelum sampai menggapai dedaunan, sakitnya sembuh total. Cerita ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini yang berkuasa adalah Allah dan sebagai umat kita diwajibkan untuk selalu menyertakan dalam setiap gerak langkah agar hidup kita dituntun ke jalannya. Jika setiap saat kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan malu untuk berbuat jahat ataupun korupsi. Karenanya para koruptor itu orang yang sedang selingkuh terhadap Allah, karena dia melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Dalam diri para koruptor, Allah dianggap tidak ada atau setidaknya dianggap tidak melihat. Padahal uang yang dikorup itu juga milik Allah. Allah tentu tertawa melihat ulah koruptor ini, yakni memindahkan uang dari kas negara ke dalam rekening pribadinya. Uang milik Allah ini tidak hilang namun hanya berpindah tempat. Allah tentu bertanya, apa yang dapat kau cari dariku? Kita harus meyakini cinta dan kekuatan Allah dan ma'iyah yang kita lakukan ini hanya satu tujuannya, yakni agar Allah dan kekasihnya menjadi tuan rumah di hati kita. Amat kecil dan lemah hingga kelihatan Allah yang kita pegang teguh dalam ma'iyah. Untuk diterima Allah syarat hanya keikhlasan.
Karena apapun kejadian di dunia ini tidak membuat kita pateken asal Allah tidak marah kepada kita. Ini dipenuhi, maka Allah akan menganugerahkan kemenangan, kasih sayang dan pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.